memaafkan atas umatku apa-apa yang dibisikkan dari perkara-perkara dosa maksiat oleh hati mereka, malam ta'mal, selama mereka belum melakukannya, au tatakallam, atau belum membicarakannya. Jadi satu dan lain bisikan hati akan maksiat atau mungkin bahkan sampai pada tingkat kufur syirik, tapi selama itu belum diikuti dengan ucapan atau perbuatan, maka kata Nabi dalam hadis ini, niscaya Allah memaafkannya. Ini hadis Sahih Bukhari. Hadis Sahih Bukhari. Kalau dilihat hadis ini secara gamblang, maka mungkin kita memahami bahwa setiap bisikan hati itu terkait dengan dosa, selama tidak diucapkan atau diperbuat, tidak ada konsekuensi balasan dosa atas pelakunya. Kira-kira begitu kan? Namun sesungguhnya kalau kita perhatikan hadis ini dengan membandingkannya dengan hadis-hadis yang lain, niscaya tidak seperti itu. Ada pengkhususan. Nah, kita mulai dari hadisun nafsi dulu, karena tadi hadis ini menyebut tentang hadisun nafsi, apa-apa yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi malam ini insya Allah kita akan membahas kerja hati. Nah, harap diperhatikan ya, kerja hati. Insya Allah sedapat mungkin dalam waktu yang singkat saya ingin jelaskan secara ringkas, namun mudah-mudahan bisa menjadi gambaran yang tepat bagi kita. Hadisun nafsi atau kerja hati. Dalam satu hadis Sahih Muslim, Rasul pernah bersabda, "Ja'a nasun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'aluhu." Pada suatu saat dulu datang sementara sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna najidu fi anfusina ma yata'azzamu ahaduna an yatakallama bihi." Ya Rasulullah, kami mendapati dalam hati kami ini bisikan untuk berbuat maksiat. Kalau kita lihat hadis ini dengan hadis lain, bisa dimaknai maksiat yang dimaksud di sini adalah kufur bahkan syirik kepada Allah. Kufur bahkan syirik kepada Allah yang dibisikkan oleh hati kita. Oleh karenanya, kata para sahabat tadi, ya ta'azamu ahaduna, sungguh berat bagi seseorang di antara kami untuk merasakan gangguan hati itu, menolak, tidak menerimanya, merasa berat akan bisikan hati tadi. Ya, untuk mengucapkannya, tak rela untuk mengucapkannya, saking buruknya bisikan hati tadi, sampai-sampai lisan pun berat dan tak rela untuk mengucapkannya. Lantas Nabi berkata kepada para sahabat tadi, waqad wajadtumuhu, sungguh kalian telah mendapati itu dalam hati kalian. Qalu na'am, benar ya Rasulullah, kami dapati itu dalam hati kami. Lantas apa kata Nabi? Dzaka sarihul iman. Kita garis bawah ini. Dzaka sarihul iman. Itu sesungguhnya iman sejati. Nah, kira-kira itu adalah iman yang sebenar-benarnya, kata Nabi. Ini hadis Sahih Muslim. Apa maksudnya? Kok para sahabat mendapati hadisun nafsi atau waswasah bisikan hati untuk berbuat kufur atau hingga syirik kepada Allah, disebut Nabi sebagai Nabi kemudian merespon dan mengatakan itu adalah iman sejati. Nah, Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa yang dimaksud Nabi sebagai iman sejati itu, ayahanda ibunda hadirin rahimakumullah, bukan godaan syaitannya. Karena godaan syaitan itu jelas waswasah datang dari syaitan. Tapi bagaimana kemudian para sahabat menyikapi bisikan hati tadi untuk berbuat kufur atau bahkan syirik kepada Allah, disikapi dengan apa? Penolakan, enggak rela. Sampai-sampai untuk mengucapkan keburukan apa yang dibisikkan hati pun mereka berat untuk menceritakannya. Nah, sikap mereka itulah yang disebut Nabi sebagai iman sejati. Ketika mereka menolak, gundah, tidak menerima bisikan tadi, bukan was-wasahnya, gangguannya itu datang dari syaitan. Ya, nah, baik. Ini hadis yang pertama, hadis Sahih Muslim. Nah, berikutnya
Dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ahmad. Ya, mirip kira-kira kejadiannya dengan hadis di atas tadi. Datang seorang sahabat laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, "Ya Rasulullah, inni uhaddatsu nafsi." Ya Rasulullah, aku mendapati bisikan dalam hatiku. Dalam arti bisikan untuk berbuat kufur atau bahkan syirik kepada Allah. Lantas katanya, "Li an akhirra minas sama ahabbu ilayya min an atakallama bihi." Seandainya aku dijatuhkan, dicampakkan dari ketinggian langit, hancur menjadi debu di atas bumi ini, dicampakkan dari ketinggian langit, hancur menjadi debu di atas bumi ini, itu lebih aku sukai dibanding buruknya bisikan yang tengah dirasakan oleh hatinya ini. Untuk apa? Berbuat kufur atau bahkan syirik kepada Allah. Ya. Lantas Nabi kemudian berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Demi mendengar tadi sahabat mendapat gangguan dalam hatinya, bisikan untuk berbuat kufur atau bahkan syirik kepada Allah. Nabi kemudian berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Lantas Nabi berucap kemudian, Alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan tipu daya syaitan itu hanya sekedar waswasah bisikan semata. Apa artinya? Karena sahabat tadi tidak memperturut bisikan tadi, tapi dia menolaknya, gundah, menjauhinya. Oleh karenanya Rasul bersyukur kepada Allah ketika Allah menjadikan iman adil. Itulah iman sejati. Iman sahabat itu kemudian menolak bisikan tadi. Sehingga apa? Sekedar menjadi waswasah bisikan semata yang tidak meningkat menjadi maksiat dan dosa yang lebih lanjut. Ya, ini hadis sahih riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan Ahmad. Nah, hadis-hadis di atas tadi ini merupakan sebahagian daripada hadis-hadis lain menunjukkan kepada kita, ayahanda ibunda hadirin rahimakumullah, bahwa hadisun nafsi, bisikan hati untuk berbuat kufur atau bahkan syirik kepada Allah itu sesungguhnya juga dialami oleh para sahabat Nabi dulu. Mereka mengalami itu. Bahkan ada kalanya seseorang mendapat itu berulang kali, sehingga memunculkan kegundahan dalam hatinya, merasa enggak enak, terganggu dengan bisikan tadi. Ya, Allah jauhkan, mana tahu ada di antara kita pernah mengalami hal demikian, maka jangan terlalu susah hati karena para sahabat juga mengalami hal itu. Justru terkadang hal demikian muncul ketika seorang tekad untuk bertakarrub, mendekatkan dirinya kepada Allah, tekad untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Pada saat itulah datang syaitan mengganggu, menggoyahkan keimanannya. Kenapa demikian? Itulah sebabnya, mungkin pernah saya singgung kemarin, dalam satu riwayat disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada sementara orang Yahudi, terima kasih, jazakumullah khairan. Orang Yahudi yang dulu mengatakan kepada generasi salaf, salaf itu bisa dari kalangan sahabat, tabi'in atau tabi'in pada masanya. Orang-orang Yahudi itu berkata kepada kalangan generasi salaf dari orang-orang mukmin dulunya. Kata orang Yahudi, kami mendengar bahwa kalian ini diganggu dalam sholat kalian. Kami mendengar bahwa kalian ini merasa diganggu dalam ibadah kalian oleh syaitan. Maksudnya demikian. Lantas orang-orang Yahudi berkata, kami tidak mendapati itu ketika kami beribadah. Nggak mendapati gangguan syaitan. Maka kalangan ulama salaf tadi berkata, sungguh benar apa yang orang Yahudi ucapkan. Sungguh benar apa yang orang-orang Yahudi itu ucapkan. Kenapa demikian? Karena Ibnu Taimiyah memberikan ilustrasi, syaitan itu laksana pencuri. Syaitan itu laksana pencuri. Pencuri itu sesungguhnya hanya akan masuk mengganggu, menyatroni rumah-rumah yang dia yakini ada harta berharga di dalamnya, betul? Harta berharga di dalamnya. Dan hal yang paling berharga pada diri seorang manusia,
khususnya orang beriman itu apa? Ya imannya. Imannya itulah sesuatu yang paling berharga yang syaitan hendak curi. Syaitan nggak iri kalau kita punya mobil yang mewah, rumah yang megah, gadget, tipe yang terbaru. Nggak iri syaitan. Memang itulah cara dia untuk menipu daya kita. Yang syaitan iri dari kita bahwa kita masih punya iman. Karena iman inilah yang menjadikan kita kelak akan mendapatkan tempat dengan nikmat yang berbeda dengan tempat berikut siksa yang akan dirasakan oleh syaitan. Dengan satu dan berbagai cara, syaitan akan berusaha menggiring kita untuk lepas dari iman ini supaya kita menjadi temannya kelak di neraka. Wal'iyadzubillah. Nah, oleh karenanya wajar kata ulama salaf kalau kemudian syaitan itu mengganggu orang-orang mukmin dalam ibadahnya. Sementara orang-orang Yahudi yang memang sudah nyata kufur, itu laksana rumah yang sudah hancur. Tidak ada lagi, karena iman itu tempat bersemayamnya adalah kalbu hati. Jadi kalau iman itu sudah hilang dari hati, itu laksana rumah yang tidak ada lagi harta berharga di dalamnya. Sudah rusak rumah itu. Kalau cakap orang Medan, maling pun enggak memeternya lagi. Enggak tertarik dia. Sudah hancur rumah itu. Enggak diganggunya. Makanya wajar jika satu dan lain orang mukmin itu kemudian pada saat dia justru tekad untuk bertakarrub, mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah, saat itulah syaitan datang mengganggu. Kalau lalai dia enggak merasa diganggu, memang sudah lalai. Ya. Nah, ini ilustrasi yang penting untuk kita ingat bersama. Maka jangan biarkan syaitan mengganggu kita. Sebab dia akan berusaha dengan satu dan lain cara untuk mencuri iman yang paling berharga dalam diri kita. Nah, ayahanda ibunda, hadirin rahimakumullah. Oleh karenanya, Nabi juga mengajarkan kepada kita bagaimana kiat untuk menghadapi satu dan lain bisikan syaitan tadi. Ya, nah, ini berikut saya bacakan hadisnya. Ada 3 hal yang Nabi ajarkan kepada kita dalam rangka menyikapi satu dan lain waswasah atau hadisun nafsi bisikan syaitan untuk berbuat kufur atau bahkan syirik kepada Allah. Ya, ini hadis yang pertama. Ini hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Hurairah? Rasul pernah bersabda, "La yazalun nasu yatasaalun." Manusia itu akan terus saja bertanya. Karena Allah beri kita masing-masing akal berpikir, manakala akal itu sehat, akan terus berpikir mencari tahu banyak hal. Dengan rasa ingin tahunya, manusia itu, dan itu baik pada dasarnya, manusia itu akan berpikir, ini dari mana asalnya ya? Hujan kok bisa terjadi? Oh, ada penjelasan. Hujan itu merupakan misalnya hasil dari akumulasi penguapan air yang kemudian membentuk jaringan awan yang menumpuk, kemudian membentuk molekul dan seterusnya. Misalnya begitu ya. Manusia berpikir. Ya, itu asalnya kan hal yang baik itu. Sebab Allah anugerahi kita akal memang untuk digunakan, memikirkan banyak hal. Dengan itulah kemudian muncul ilmu pengetahuan, teknologi yang maju dan seterusnya. Tapi kata Rasulullah, terkadang ketika kita sedang berpikir itu, datang syaitan. Nah ini dia, datang syaitan, ujuk-ujuk, datang dia. Lantas membisikkan ya dalam hati kita apa? Faman khalaqallah. Pada saat kita tengah berpikir untuk menjelaskan ini dari mana asalnya, ini siapa yang membuatnya, akan datang syaitan menyusup bisikkan, lantas Allah itu siapa yang menciptakannya? Ini kan pertanyaan kufur sebenarnya ini kan. Sebab orang mukmin harusnya meyakini Allah itu adalah Sang Khalik. Arti Khalik itu pencipta. Tapi datang syaitan digodanya kita. Ketika sedang berpikir ini dari mana asalnya, ini siapa yang menciptakannya, datang syaitan membisikkan, lantas Allah itu siapa yang menciptakannya? Padahal Allah itu Sang Khalik. Yang tak patut kemudian kita pertanyakan, Tuhan siapa yang menciptakannya? Sebab ketika kita pertanyakan Tuhan siapa yang menciptakannya, itu artinya apa? Kita posisikan Tuhan menjadi makhluk, dan itu sungguh perkara kufur. Sebenarnya itu kufur. Begitulah cara syaitan mengganggu. Maka apa yang Nabi ajarkan kepada kita? Faman
wajada min dzalika syai'an, kata Nabi, maka barang siapa di antara kalian umat Rasulullah Muhammad SAW mendapati gangguan seperti itu dalam hatinya, segera, kata Nabi, segera hendaklah dia berucap dalam hatinya, kukuhkan amantu billah. Katakan amantu billah. Apa artinya? Aku beriman kepada Allah. Ini amal yang pertama Nabi ajarkan. Pada saat datang satu lain bisikan tadi itu, kukuhkan dalam hati kita, amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Hadis apa tadi? Sahih Muslim. Hadis Sahih Muslim. Itu amal yang pertama. Amal yang kedua yang Nabi ajarkan kepada kita untuk meresponsnya, bagaimana menyikapi hadisun nafsi atau waswasah tadi, berangkat dari hadis Sahih Bukhari Muslim. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwa Rasul pernah bersabda, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqul, ya, mirip dengan versi hadis di atas tadi. Syaitan itu niscaya akan mendatangi satu dan lain orang di antara kalian. Lantas syaitan membisikkan dalam hatinya, man khalaqa kadza wa man khalaqa kadza. Ini siapa yang menciptakannya? Ini dari mana asalnya? Sampai kemudian syaitan membisikkan, lantas siapa yang menciptakan? Allah. Ya. Fa idza balaghahu, jika seseorang mendapati bisikan itu dalam hatinya, ini amal yang kedua Nabi ajarkan kepada kita. Apa? Falyasta'iz billah. Hendaklah dia memohon perlindungan dari Allah. Dari apa? Jahatnya gangguan syaitan. Ta'awuz, segera. Jadi amal pertama tadi apa? Kukuhkan dalam hati kita, katakan amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Amal kedua apa? Berta'awuz, mohon perlindungan dari Allah akan gangguan syaitan. Entah dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau dengan membaca ayat kursi, atau dengan membaca surah Al-Mu'awwidzatain, dua pelindung, yakni surah Al-Falaq dan An-Nas, sebagaimana Nabi ajarkan dan amalkan. Apapun itu, termasuk dengan zikir-zikir dan membaca Al-Quran. Sebab apa, ayah dan ibunda hadirin rahimakumullah? Kita ini semata-mata dengan zikir kita, dengan iman kita, dengan amal kita, mampukah kita menghadapi syaitan? Pertanyaannya, mampukah kita menghadapi syaitan semata-mata dengan amal kita, iman kita, zikir kita? Mampu nggak? Nggak mampu kita. Musuh kita iblis berikut syaitan pengikutnya dari kalangan jin, itu lemah atau kuat di hadapan kita? Kuat. Dengan kata lain, kita ini lemah di hadapan musuh kita. Sebab Allah katakan dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innahu yarakum huwa wa qabiluhu. Sesungguhnya dia iblis senantiasa melihat kalian, dia dan kabilahnya, pengikut-pengikutnya dari bangsa jin. Min haitsu la tarawnahum, sedangkan kalian tak mampu melihat mereka. Kapanpun, dimanapun, meski dalam kesendirian, dalam bilik yang kecil dan sempit, tak ada CCTV, tak ada manusia, syaitan bisa datang menyusup. Kata Nabi, nanti kita bahas dalam hadis, asyaitanu yajri majrad dam. Syaitan itu bisa mengalir dalam aliran darah kita. Dia bisa setiap saat menggoda kita, membisikkan satu dan lain tipu daya. Kita tak mampu melihatnya. Ini kalau model beginilah musuh kita ini. Pertanyaan, kita kuat atau lemah menghadapi musuh? Jawabnya, lemah. Maka jangan pernah kita merasa kuat. Ya, dengan imanku, dengan zikirku, dengan amal-amalku, niscaya aku mampu menghadapi syaitan. Tidak. Maka ini kata Syekh Al-Utsaimin, amal yang kedua ini menunjukkan sesuatu yang kita tak mampu, maka mohonlah perlindungan Allah. Ini dia. Ya. Sedangkan amal yang ketiga yang Nabi ajarkan bagaimana cara kita, sikap kita dalam menghadapi waswasah gangguan syaitan tadi. Di hadis yang sama Nabi menambahkan, ya, wal yantahi, dan hendaklah dia berhenti. Tinggalkan bisikan itu. Jangan digubris. Itu maksudnya. Jangan digubris. Sebab jika tidak, ini nanti
akan terjadi semacam dialog yang tak berkesudahan. Berawal dari masalah-masalah kecil yang kita masih bisa menjawabnya, datang bisikan tadi bisa kita jawab. Lambat laun kalau kita berturut, muncul menjadi satu dan lain pertanyaan yang kita tak mampu menjawabnya. Dan memang terkadang itu di luar kemampuan kita, kuasa kita untuk menjawabnya. Tak bisa terjawab dan memang kita tak mampu. Jadi seperti apa laksana membentuk bola es yang besar yang memenuhi sesak kita dibuatnya. Karena ini bicara akidah, keyakinan. Kalau sudah itu terjadi, wal-iyadzu billah, itu ibadah tak semangat, makan tak enak, bekerja pun malas. Kenapa? Karena dia sedang mengganggu keimanan kita. Wajar bagi kita gundah. Saya pernah mengalami hal ini justru ketika sedang berhaji di tanah suci. Datang gangguan itu. Butuh waktu yang tidak singkat saat itu untuk mencari penjelasan, membaca kitab, bertanya kepada satu lain ulama. Tapi saya ingat, karena saya sedang berada di tanah suci menjadi petugas haji saat itu, saya punya kesempatan untuk bertanya kepada satu lain ulama yang mereka pada dasarnya membimbing kita, memberikan penjelasan terkait dengan ibadah. Datang saya katakan, Syekh, ya sama di maktab Hujjaj, di airport, ya, saya tanya, saya sedang mengalami begini. Saya ceritakan, hampir semua mengatakan sama. Itu gangguan syaitan. Gangguan syaitan. Kalau Anda sudah menikah, duhai anakku, jadi kira-kira bahasa halusnya, bahasa santun. Kalau Anda sudah menikah, ceritalah yang enak-enak dengan pasangan Anda. Kalau belum menikah, cari teman-teman yang saleh. Ambil aktivitas yang baik-baik, berolahraga, mengaji, baca kitab. Jangan biarkan diri Anda sendiri kosong. Di situ syaitan datang mengganggu. Maka hati-hati yang sudah pensiun nih. Kadang-kadang kan nonton sinetron tak sedap, tengok berita pun mengundahkan. Datang dia. Hati-hati, cari kesibukan yang baik-baik. Ya, begitulah kerja syaitan tadi. Tiba-tiba orang datang dia. Tak ada angin, tak ada sebab, datang mengganggu dia. Ya, baru-baru ini saya teringat Syekh Mustafa Al-Adawi, ini salah seorang ulama asal Mesir ya. Banyak kajian-kajian beliau di YouTube. Pada saat beliau sedang live, ada seorang penanya mengatakan begini. Perhatikan ini, inilah syaitan mengganggu. Syekh, aku sudah menikah selama 25 tahun, kata si penanya ini. Ya, aku sudah menikah selama 25 tahun. Ini pertanyaan live. Aku ingat betul bahwa dalam prosesi nikah itu ada wali dari pihak istri, ada saksi dari kedua belah pihak, aku dan istriku, ada ma'zun syar'i, kira-kira tuan kadi yang mencatat pernikahan ini. Hingga kami sudah punya sekian anak. Tapi entah mengapa dalam beberapa waktu terakhir ini begitu kuat serasa datang ada bisikan-bisikan yang membuatku ragu apakah nikah itu sah atau tidak. Bayangkan. Sebenarnya apa yang ada dalam memorinya itu sudah menjawab sesungguhnya, sudah menjawab bahwa semua itu berlangsung dengan baik, memenuhi syarat-syarat dan rukun sahnya pernikahan. Sudah semua. Tapi entah bagaimana dalam beberapa waktu belakangan ini katanya, datang bisikan yang kuat, membuatku ragu apakah nikahku sudah sah atau tidak. Maka spontan saya mengatakan, itu syaitan katanya. Itu syaitan. Sudah 25 tahun engkau menikah, punya sekian anak, kenapa baru sekarang datang bisikan itu? Itu syaitan, tinggalkan itu. Begitu syaitan bekerja. Dan dia gundah dengan itu. Padahal sebenarnya dia punya jawaban. Tapi syaitan membuatnya lemah. Seolah-olah ditutupinya jawaban tadi itu. Wal'iyadzubillah, itulah syaitan. Maka inilah kata ini, wal yantahi, tinggalkan, jangan dibiarkan. Tinggalkan. Ya, cari kegiatan yang baik-baik. Inilah 3 cara yang Nabi ajarkan kepada kita dalam menyikapi satu lain waswasah atau hadithun nafsi, bisikan syaitan untuk berbuat kufur atau bahkan syirik kepada Allah. Wal'iyadzubillah. Nah, ayahanda ibunda, hadirin rahimakumullah. Itu tadi bicara waswasah. Lantas berikutnya ada hadis yang dalam kaitan kerja hati. Kita kan bahas kerja hati malam ini. Ini hadis Sahih Bukhari Muslim. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Jadi tadi kalau sekedar waswasah bisikan udah ada hukuman dosa belum di situ? Belum ya. Sekedar bisikan belum ada catatan dosa di situ. Ketika kita tinggalkan.
tidak kita berturut itu. Ya, nah, sekarang hadis Sahih Bukhari Muslim, Rasul pernah bersabda begini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan." Kalau hambaku, arada itu artinya mau. Iradatun atau hammun, mau. Tadi kita baru bicara sekedar hadisun nafsi, bisikan, sir seperti angin semindir saja. Ini kerja hati yang paling rendah, yang paling awal, ada bisikan. Nah, sekarang naik, hadis ini bicara tentang apa? Iradah, mau. Sudah lebih tinggi dia. Di perturutnya bisikan tadi, maka menjadi apa? Mau, naik jadi mau. Ini kata Nabi. Idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan. Jika hambaku mau, dalam bahasa Arabnya itu iradatun atau hammun sama. Mau berbuat dosa. Fala taktubuha alaihi. Kata perintah Allah kepada malaikat, jangan catat. Ingat ya. Jadi naik ada mau berbuat maksiat. Saya buat kiri, jadi kan dosa. Mau berbuat dosa, udah ada catatan belum? Belum. Kata Allah, perintah Allah kepada malaikat, jangan catat. Hatta ya'malaha. Sampai dia buat dosa itu. Fa'in amilaha faktubuha bimithliha. Jika pada akhirnya dibuatnya kemauan untuk berbuat maksiat tadi, maka catatkan dosa sesuai dengan dosa dibuatnya. Jangan dilipat gandakan. Catatkan dosa sesuai dengan dosa yang dibuatnya, tanpa dilipat gandakan. Baik. Berikutnya kata Nabi, wa in tarakaha min ajli. Sebaliknya, jika ditinggalkannya kemauan berbuat dosa tadi semata-mata karenaku, kata Allah, min ajli, karenaku. Jadi bukan urung dia berbuat dosa karena takut polisi atau takut sama KPK atau tak enak sama jiran tetangga. Tidak, semata-mata harus karenaku. Maka dia urung ditinggalkannya maksud berbuat dosa tadi. Maka apa perintah Allah kepada para malaikat? Faktubuha lahu hasanah. Catatkan itu menjadi satu kebaikan. Berbalik, semula ada mau berbuat dosa, urung karena Allah ditinggalkan, maka berbalik menjadi catatan hasanah, satu pahala untuknya. Sebaliknya kata Nabi, wa idza arada an ya'mala hasanatan. Jika hambaku mau, ini dia mau berbuat baik, ya, falam ya'malha, lantas tak jadi dibuatnya, faktubuha lahu hasanah. Tak jadi dibuat tapi sudah ada mau, maka catatkan untuknya satu pahala kebaikan, satu kebaikan. Fa in amilaha, jika pada akhirnya dibuatnya kebaikan tadi, faktubuha lahu bi asyri amsalha ila 700 di'fin, maka catatkan untuknya 10 kali balasan kebaikan hingga 700 kali lipat. Mana dalilnya? Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha." Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, maka Allah balaskan untuknya minimal 10 balasan kebaikan. Ila 700 di'fin, hingga 700 kali lipat. Mana dalilnya? Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Orang yang berinfak hartanya, sebagian hartanya Allah seperti orang yang menanam satu biji. Ya, ambatat sab'a sanabila. Satu biji memunculkan 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Di masing-masing cabang tadi ada 100 bulir. Ya, maka berbalas 700 kali kebaikan. Wallahu yudha'ifu liman yasha, kata Allah, dan Allah melipat gandakan balasan untuk siapa yang Dia kehendaki. Itu artinya sampai tak terhingga. Itu balasan kebaikan si Allah minimal 10, bisa 700 kali lipat, sampai tak terhingga. Sampai tak terhingga. Ini hadis Sahih Bukhari Muslim. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Baik. Jadi tadi pertama, sekedar bisikan. Bisikan berbuat baik. Sudah ada pahala belum? Belum. Sekedar bisikan belum ada. Masih bisikan. Masih bisikan, belum ada pahala. Sama juga, bisikan berbuat maksiat. Sudah ada dosa belum? Belum. Naik dari bisikan menguat menjadi mau. Hammun iradah. Mau. Mau berbuat baik. Sudah ada pahala belum? Sudah. Urung tak jadi dibuat, dapat pahala? Tetap.
satu pahala kebaikan. Dibuatnya 10 atau 700 atau tak terhingga. Baik. Sekarang maksiat. Maksiat. Mau buat maksiat. Udah ada dosa belum? Belum. Dibuatnya satu dosa. Urung tak jadi dibuat karena Allah, berbalik jadi satu pahala. Lihat ini. Itu kerja hati yang kedua. Baik. Sekarang yang ketiga. Naik lagi yang ketiga, apa itu? Niat. Tiga tingkatan ya. Niat. Dalam bahasa Arabnya azmun au niyatun. Niyatun au azm, sama artinya tekad, niat. Ada nggak catatannya di sini? Ada hukumnya. Hadisnya, ini hadis sudah pernah kita bahas dulu ketika bicara tentang hal-hal yang berbalas pahala umrah atau haji si Allah. Saya bacakan sedikit, ingat kemarin kan? Ketika kita bicara hadis tentang apa itu, hal-hal yang berbalas haji, bahkan umrah atau haji. Yang kelimanya ingat nggak? Yang pertama kemarin apa? Umrah di bulan Ramadan. Yang kedua, yang kedua berzikir, tasbih, tahmid, tahlil 33 kali usai salat fardu. Disempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir. Yang ketiga, salat subuh berjamaah, lantas tidak meninggalkan tempat berjamaah dengan niat berzikir ibadah kepada Allah sampai terbit matahari hingga naik setinggi tombak awal waktu duha. Kemudian segera salat sunnah 2 rakaat dengan niat duha. Berbalas pahala haji dan umrah. Kata Nabi, tamah, sempurna. Yang keempat, bersuci di rumah, kemudian pergi ke masjid untuk sholat fardu. Pahalanya seperti orang yang berihram haji. Sedangkan kalau pergi ke masjid untuk sholat duha, pahalanya seperti orang yang melaksanakan ihram umrah. Yang kelima, ingat kelima. Nah, ini dia yang kelima hadisnya. Sudah dibahas kemarin. Yang kelima, ini bicara niat. Apa kata Nabi? Innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia ini hanya diisi oleh 4 kelompok orang. 4 kelompok orang. Yang pertama siapa? Abdun, hamba yang diberi Allah ilmu dan harta. Maka dengan ilmu tadi, hartanya digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Kata Nabi, ini sebaik-baik manusia, sebaik-baik hamba Allah. Yang kedua, hamba yang diberi Allah ilmu tapi tak punya harta. Ada ilmu tentang agama, kebaikan, tapi tak punya harta, miskin. Maka dia niat, perhatikan, niat dalam hatinya. Ya Allah, sekiranya aku diberi harta seperti orang pertama, niscaya aku akan berbuat kebaikan serupa seperti dibuatnya. Maka apa kata Nabi? Maka dengan niatnya, Allah berikan pahala serupa untuknya. Maka jangan berkecil hati. Kalau dengan satu dan lain usaha kita sudah ingin melaksanakan umrah atau bahkan haji ke Baitullah, sampai wafatnya kita tak kunjung terlaksana. Tapi dalam hati saudara niat. Sekiranya aku punya harta, kesempatan, kemampuan, niscaya aku akan berhaji ya Allah. Niat. Maka ini hadis sahih. Ya, riwayat Ahmad Tirmizi, hadis hasan sahih. Maka dengan niat yang baik tadi, Allah berikan pahala serupa untuknya. Orang yang ketiga, orang yang diberi harta tapi tak punya ilmu. Maka dengan kebodohannya tentang agama tadi, harta itu digunakan dalam rangka apa? Maksiat kepada Allah. Maksiat kepada Allah. Ya. Ini orang yang ketiga. Orang yang keempat, diberi Allah. Dua-dua tak ada. Yang keempat ini sudah tidak punya harta, tak punya ilmu. Sudahlah miskin, buta kayu. Bodoh pula. Bodoh pula. Tak tahu dia halal haram, bodoh. Nah, maka ditengoknya orang ketiga tadi, enak kali orang ketiga itu ya, ada uangnya, mau nyabu dia bisa, kapan dia mau minum ada uangnya bisa minum. Aku pun kalau sekiranya punya uang, pikirnya karena kebodohannya, kalau punya uang, aku buat yang enak-enak macam dibuatnya pikirnya. Maka apa kata Rasulullah? Maka orang yang keempat, perhatikan, dengan niatnya untuk berbuat maksiat seperti yang dia perbuat oleh orang yang ketiga, Allah timpakan atasnya dosa serupa. Hati-hati. Allah timpakan atasnya dosa serupa. Jadi kalau saya tanya, antara orang ketiga sama keempat, mana yang lebih buruk keadaannya? Banyak yang jawab yang keempat.
Tapi saya tak sebut tadi. Hadis itu menyebut sebenarnya. Kata Nabi ketika bicara orang ketiga adalah seburuk-buruk hamba Allah. Kenapa? Karena orang ketiga sudah dibuatnya maksiat itu. Tak punya ilmu, tapi punya uang, punya harta. Itu ya. Nyabu dia, berzina, dia ada uangnya, minum dia, sudah dibuatnya. Sementara orang keempat, belum sempat dibuatnya, tapi sudah ada niat. Tapi ingat, belum sempat dibuatnya memang. Tapi sudah niat. Kata Nabi, dengan niatnya, Allah timpakan atasnya dosa serupa seperti orang ketiga. Hati-hati. Makanya, ini hadis menunjukkan tahapan kerja hati yang ketiga. Apa itu? Niat. Kalau sudah niat berbuat baik, ada pahala? Tentu. Wong masih mau saja sudah ada pahala. Kalau sudah niat, ada pahala. Hal bahwa dibuat atau tidak, sama hukumnya seperti mau tadi. Dibuatnya dapat pahala minimal 10, hingga 700 kali lipat, hingga tak terhingga. Nanti dia. Enggak dibuatnya tetap dapat satu pahala, kalau sudah niat. Nah, baru kemudian niat berbuat dosa, apa hukumnya? Ada dosa enggak? Ada dosa. Itu tadi hadisnya. Niat berbuat dosa meski belum diucapkannya, belum sempat dibuatnya, tapi sudah niat, Allah catatkan atasnya ya dosa serupa dosa yang diniatkan. Dosa. Ini poin penting yang saya ingatkan kepada kita semua. Ya, Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub ada membahas tentang kerja hati, tapi banyak kali tingkatannya. Payah, relatif sulit untuk dimengerti. Tapi dengan hadis-hadis ini, tiga tingkatan kerja hati sudah cukuplah. Mudah-mudahan membuat kita paham ya mana-mana yang harusnya kita berbuat. Jadi yang patut kita waspadai mana? Yang satu di atas ini. Niat untuk berbuat dosa maksiat. Kalau cuma sekedar angin semilir saya bisikan, tak ada dosa. Atau mau, contoh kalau yang baik-baik misalnya mau apa? Oh, kita lihatlah pula satu dan lain video tentang berita nastafas dari kita di Palestina. Datang kemauan, aku mau donasi lah. Itu namanya iradah, hamun, mau. Udah ada pahala belum? Sudah ada pahala. Mau donasi. Tapi tiba-tiba datang anak, mak, bayar SPP mak, kapan terakhir nak? Besok mak. Nah, tak jadi terpakai uang tuh. Yang awalnya maksud untuk donasi, terpakailah untuk bayar SPP. Dapat pahala enggak? Tetap dapat pahala. Sekarang hamun pun begitu, mau berbuat maksiat. Payah kali cari kerja sekarang, misalnya satu lain usaha sudah dicoba, gagal, tak cocok, tak jadi. Datang pula sekedar contohnya, datang pula sucok dibilangnya, udahlah jadi agen sabu aja lah. Misalnya kan dibujuknya, modalnya yang besar, ada uang ke 10 juta, aku bisa carikan barangnya, ada polisi backupnya, ada yang siap menampung barangnya. Katanya, iya cok, iya. Entahnya ini jalannya pikirnya. Jadi kalau gitu, terpikir kalau gitu aku jadi agen sabu lah. Masih mau, saudara dosa belum? Belum, masih mau, masih mau. Tiba-tiba berubah. Kalau masih mau itu bisa berubah. Tapi kalau sudah niat ya, udahlah kalau begitu memang betul inilah jalan. Pekat aku aku cari ini uang 10 juta ini, meski harus menjual satu lain barang, aku cari uang nanti, jadi aku nih gitu. Itu namanya sudah sudah niat. Ada dosa enggak? Ada dosa. Ada dosa. Hal yang ini yang penting ingin saya ingatkan kepada kita semua bahwa hati-hati dengan kerja hati terkait dengan niat untuk berbuat maksiat. Niat untuk berbuat maksiat. Kadang-kadang kalau sekedar bisikan datang tanpa kita inginkan. Begitulah kerja syaitan. Elok-elok kita lagi sedang menjaga warung misalnya di pasar sebagai pedagang, terpikir, coba kalau di blok ini cuma awak aja yang jualan, yang lainnya bangkrut misalnya. Datang pikiran kotor tadi misalnya, yang lainnya misalnya bangkrut atau entah macam mana lah misalnya, dicuri orang kiosnya, kan enak awak. Ada dosa nggak situ? Belum, itu kan sekedar bisikan saja. Memang kerja syaitan. Kadang-kadang lagi sholat pun kita kan lagi sholat, ya pas arisan misalnya, tiba waktu sholat zuhur, berjamaah, menerawang kita nih, besar kali rumah kawan ini. Padahal kalau lihat pangkatnya, di bawah awak lagi golongan pangkatnya, nggak ada kerja sampingannya, istrinya pun tak bekerja, kok bisa begini, nggak ada harta warisan. Pas sudah korupsi nih katanya,
Datang didikan tadi. Datang tiba-tiba begitu. Menuduh orang tanpa bukti misalnya. Tapi belum ada dosa di situ. Tapi jangan diperturut ya, jangan diperturut. Wala'iyadzubillah. Demikianlah ayahanda ibunda yang dapat saya sampaikan dalam pengajian kita. Sudah masuk waktu. Nah, dalam pengajian kita malam hari ini terkait dengan kerja, hati dan hukum masing-masing sebagaimana hadis-hadis yang telah saya sampaikan di atas tadi. Ada berapa tingkatan? 3 tingkatan. Pertama hadisun nafsi, bisikan hati yang paling dasar ini, ya. Ini belum ada hukum baik terkait baik atau yang buruk, naik menjadi hamun atau iradah, ada kemauan, sudah ada hukum, berbuat baik, sudah ada hukum, tapi dosa belum ada catatan. Naik menjadi niyah atau azmun, tekad, niat. Di sini ada hukum kebaikan dapat, hukum dosa pun dah dapat. Wala'iyadzubillah. Saya persilahkan kalau mungkin ada yang mau bertanya. Silakan. Sampai akhir-akhir kita habis kita cerita ada keluarga dipadalkan ya haji kan padalkan haji sahkah haji atau yang kedua apakah ada hadis yang kedua padalkan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayah. Jawabannya sah. Jawabannya sah. Ya. Ada dulu seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Jadi kalau ada lain waktu nanti akan kita bahas lebih lanjut hadisnya. Tapi ringkas yang masih saya ingat, ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna faridatal haji adrakat abi syaikhan kabiran. Kewajiban haji itu kemampuan untuk melaksanakan haji berlaku atas orang tuaku ketika dia sudah sepuh. Sudah sepuh, tak mampu untuk tegak di atas hewan tunggangan. Asal sudah duduk jatuh dia, tak bisa lagi. Lantas kata sahabat tadi, ini yang bertanya ini perempuan. Yang bertanya perempuan. Yang ditanyanya perihal ayahnya laki-laki. Afa ahujju anha, apakah boleh aku menghajikan ayahku itu? Lantas kata Nabi, afa ahujju anhu, bolehkah aku menghajikan ayahku itu? Kata Nabi, hujji anhu, hajikanlah dia. Hajikanlah dia. Jadi ada hadis-hadis yang kuat yang menunjukkan akan disyariatkannya membadalkan haji untuk orang tua kita. Jadi sah. Bahkan hadis itu sekaligus menunjukkan bahwa yang membadal hajikan itu tidak mesti dari kelamin yang sama. Jadi kalau yang mau dibadal hajikan misalnya atas nama almarhum ayah, enggak mengapa kalau sekiranya anak perempuan yang membadalkan. Kalau kebetulan misalnya anak laki-lakinya belum ada yang berhaji, sebab badal haji itu hanya boleh dilakukan oleh orang yang sudah berhaji. Anak laki-lakinya misalnya belum ada yang sempat berhaji, anak perempuan sudah berhaji dan punya kemampuan, maka boleh dibadal hajikan oleh anak perempuannya. Allahu a'lam. Ya.
Iya. Iya. Baik, terima kasih. Ini nanti akan kita bahas, insya Allah lain waktu, hadis terkait dengan peristiwa setelah kematian, menjelang kematian dan setelah kematian. Ini penting untuk menyadarkan kita akan pentingnya persiapan akan kehidupan setelah kematian. Kalau sudah kepala limpul nih kita, sudah patut-patut ingat mati. Kata Nabi, aksiru zikra hadhimil ladzat. Sering-sering perbanyak untuk mengingat sesuatu yang menghancur leburkan kelezatan dunia, alias al-maut, kematian. Karena kematian menjadi warning, sebaik-baik peringatan bagi kita supaya tidak larut dalam tipu daya dunia. Warning. Ya, patut. Jadi kalau sudah umur 70 tahun atau bahkan lebih masih heboh lagi dengan nyalek-nyalek, itu saya rasa patutlah dipertimbangkan. Baik. Jadi kembali kepada pertanyaan ayahanda, itu benar ada hadisnya. Kata Nabi kira-kira begini, bahwa ketika seorang hamba dikuburkan, ya, lantas dia ditinggal oleh para pelayat, maka segera sesudah itu ya'tihi malakan. Hadis nggak menyebut nama mungkar nakir. Hadis tidak menyebut nama mungkar dan nakir. Cuma menyebut akan datang kepadanya dua malaikat, ya'tihi malakan. Fayuq'idanihi. Maka dua malaikat tadi akan mendudukkannya, wa yas'alanihi, dan menanyainya. Ini perkara gaib. Perkara gaib yang tak bisa kita ukur dengan kehidupan dunia. Macam mana mungkin Ustaz datang malaikat ke kuburnya, padahal kubur itu sempit. Macam mana malaikat mendudukkannya. Ini perkara gaib yang tidak bisa kita ukur dengan ukuran dunia. Nanti akan kita bahas ya. Tapi yang penting pertanyaan itu benar ada. Nabi menyebut bahwa malaikat akan bertanya tiga hal. Apa itu? Yang pertama, marrabbuka, siapa Tuhan? Yang ketiga, madinuka, apa agamamu? Yang kedua, madinuka, apa agamamu? Yang ketiga, madza ta'rifu an hadzal rajul alladzi bu'itsa fiikum. Begitu bunyi hadisnya. Saya ingat. Coba dengarkan ayat ini, Bunda. Malaikat nanti akan menanya. Dalam redaksi hadisnya yang saya ingat begini dia redaksi. Madza ta'rifu an hadzal rajul alladzi bu'itsa fiikum? Jawab. Bisa menjawab kan? Karena pakai bahasa Arab. Malaikat tak mungkin nanya pakai bahasa Mandiri. Pakai bahasa Jawa. Itu hadisnya, pakai bahasa Arab. Macam mana kita nak jawab? Belajar lagi bahasa Arab. Tak masanya lagi lah Ustaz. Sudah begini, sepuhnya tak ingat lagi. Allah beri jawaban. Lihat nanti di surat Ibrahim. Ayahanda. Surat Ibrahim ayat, mata pun sudah kabur. Ibrahim ayat 27. Surah Ibrahim ayat 27. Nanti baca. Ayat ini terjemahannya, tafsirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya ingat betul ayat. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah yang akan meneguhkan, mengukuhkan, menetapkan siapa? Orang-orang beriman. Ingat ya. Orang-orang beriman yang hidup dengan iman semasa di dunia. Ini bukan sekedar bicara, oh pertanyaan malaikat itu sejak masih di ibtidaiyah udah hawa ingatnya itu diajarkan ustaz-ustaz dulu, betul. Tapi masalahnya Anda hidup nggak dengan iman itu? Maka kata yusabbitullahu alladzina amanu, yang benar-benar beriman. Iman itu adalah wujud perbuatan, amal, bukan sekedar diingat-ingat. Ya. Allah nanti akan menumbuhkan, mengukuhkan orang beriman untuk mengucapkan ucapan yang bil qauli tsabit, ucapan yang teguh. Teguh itu adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah fil hayatid dunya. Kalau lihat tafsirnya, di kehidupan dunia itu artinya pada saat dia menjelang ajalnya. Nanti Allah yang akan memampukan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kalau kita kan antara sadar dan tak sadar ya sudah. Antara hidup dan mati. Tapi Allah, maka nanti akan kita bahas. Apa harusnya yang kita perbuat ketika mendampingi orang kita cintai pada saat sakaratul mautnya? Ada hadisnya.
Karena talqin itu. Maknanya talqin seperti apa nanti kita bahas. Talqin. Jadi, tapi bagaimanapun anak yang kita cinta itu membisikkan, menuntun, ya mak, ucapkan la ilaha illallah. Pertanyaannya, apakah itu yang murid kita mampu mengucapkannya? Jawabnya, tidak. Kata Allah, Allah yang akan memampukan kita. Dalam kehidupan dunia, itulah pada saat sakaratul maut. Wa fil akhirah. Lihat ayat tadi. Dan Allah akan memampukan kita pada saat kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat berawal dengan adanya kematian dalam alam barzakh kubur. Itu artinya apa? Nanti Allah yang akan memampukan kita untuk menjawab pertanyaan malaikat tadi. Sekalipun ayahanda, ibunda sampai meninggal tak ngerti bahasa Arab. Mana pula awak bertani? Ini pun bahasa Indonesia baru pandai karena ke Medan ya Ustaz ikut anak. Waktu masih di kampung enggak. Macam mana pula bahasa Arab? Allah nanti akan membuka. Dengan catatan, hiduplah dengan iman. Hidup dengan iman yang benar. Ya. Jadi ayahanda tak usah pikirkan apa, enggak ada penjelasan hadis bahwa nanti malaikat akan menanya guru kita, enggak ada. Yang penting ilmu yang benar nih, ya, yang kita pelajari ini ilmu penting yang benar kita pelajari, amalkan. Amalkan. Hidup kita dengan iman itu bukan sekedar diketahui. Banyak orang punya ilmu tapi enggak diamalkan. Jadi Allah akan memampukan itu. Terkait dengan apakah nanti malaikat akan mencari guru kita, tak ada penjelasan dalam dalil syariat. Yang penting kita. Demikian nanti akan kita bahas lebih lanjut insyaallah dalam pertemuan lain. Terima kasih atas segala perhatian. Banyak mohon maaf akan segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi